Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yaitu siklus ATP dan juga kami ingin memperkenalkan diri kami dari kelas 2020B dengan mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Yeti. Bisa di next untuk PPT-nya. Kami dari kelompok 2 beranggotakan dengan yang pertama ada Bagus Tri Gunawan dengan NIM 20060484038. Yang selanjutnya yaitu ada Ramasandi Firdaus dengan NIM 20060484052. Yang selanjutnya ada Septian Dimas 20060484054. Kemudian ada Imam Haris Utomo 20060484055. Yang selanjutnya ada Muhammad Zaidan dengan NIM 20060484056. Bisa di next. Untuk anggota kelompok yang selanjutnya yaitu ada Lailatul Rohmah dengan NIM 20060484059. Yang selanjutnya ada Ramadan Kusatrio dengan NIM 20060484063. Yang selanjutnya ada Dini Nurhalisa 20060484066. Dan yang terakhir ada Hesti Olivia Nur Safitri dengan NIM 20060484077. Dan kami dari kelompok 2 akan membahas materi yang berjumlah 5 materi. Dengan materi yang pertama ada pengertian ATP, dan yang kedua ada materi proses pembentukan ATP, kemudian dilanjut dengan materi yang ketiga ada organel yang memproduksi ATP, kemudian dilanjut dengan materi yang keempat dengan penjelasan bagaimana cara ATP bisa menghasilkan energi, yang kemudian ada materi yang kelima atau bisa disebut dengan materi yang terakhir yaitu tempat penyimpanan ATP, yang kemudian nanti di akhir presentasi ada kesimpulan dari teman-teman terkait pembahasan materi siklus ATP. Bisa di next untuk PPT-nya. Dan sebelum memulai ke PPT, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lailatul Rohmah dengan NIM 20060484059 sebagai moderator dan juga sebagai notulensi pada pembahasan materi siklus ATP. Dan untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Hesti Olivia. Kepada Hesti, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Atul. Sebelumnya, perkenalkan saya Hesti Olivia NIM 077. Di sini saya akan membahas tentang apa sih ATP itu. Adenosya trifosfat atau biasa yang disebut ATP merupakan suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekuler pertukaran energi intraseluler. ATP mampu digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Dan ATP juga memerankan penting dalam sintesis asam nukleat. ATP dalam tubuh manusia itu berkisar pada 0,1 mol. Energi yang digunakan oleh sel manusia untuk melakukan hidrolisis mampu berjumlah 200 hingga 300 mol ATP per hari. Artinya, setiap molekul ATP didaur ulang sejumlah 2.000 hingga 3.000 kali setiap hari. ATP tidak mampu disimpan, karenanya sintesis harus segera disertai dengan penggunaan ATP. Next. Struktur ATP. Bisa dilihat di sini struktur ATP. ATP itu terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama itu gugus fosfat, kemudian ribosa, dan yang ketiga adalah adenia. ATP, rumus molekulnya
C10, H16, N5, O1, 3P3. Next. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Atul. Baik, terima kasih Mbak Hesti untuk pembacaan materi yang selanjutnya ada dari Bagus. Kepada Bagus, saya persilakan. Siap, terima kasih Mbak Atul. Kenalkan, nama saya Bagus Gunawan. Saya akan membawakan materi proses pembentukan siklus ATP, proses glikolisis. Di sini ada gambar atau contoh pembentukan siklus ATP proses glikolisis. Dan untuk penjelasannya mohon di slide selanjutnya. Nah, di sini pembentukan glikolisis adalah reaksi pemecahan glukosa dari makanan menjadi asam privat dan ATP. ATP terbentuk dari proses glikolisis yang berlangsung pada mitokondria. Dan mitokondria adalah organel sel yang memiliki membran intern tempat berlangsung glikolisis. ATP diproduksi sesuai dengan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh dan dapat habis saat digunakan untuk bergerak. Asam privat tersebut kembali pecah menghasilkan untuk kembali ATP dan asam mitokondria. Dan itu penjelasan untuk pembentukan tadi. Untuk slide selanjutnya. Jumlah ATP. Nah, ini slide jumlah ATP pada progres glikolisis. Jumlah ATP pada proses glikolisis yakni ada 2 ATP dan 2 NADH. Setiap satu NADH terdapat 3 ATP. Dan jadi jumlahnya yakni 8 ATP. Terima kasih. Untuk proses selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Atul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagus atas pemaparan materi selanjutnya. Dan lanjut ke materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Doni. Kepada Mas Doni, dipersilakan. Ya, ini adalah sebuah gambar dari pembentukan ATP melalui siklus Krebs. Next. Di sini ada tahapan siklus Krebs yang berawal dari pembentukan sitrat, isositrat, isositrat dehidrogenase, suksinil CoA, dan ada suksinat, fumarat, malat, dan oksalosetat.
tahapan siklus Krebs. Yang pertama yaitu pembentukan sitrat. Kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat, dikatalisasi oleh sitrat sintase. Setelah oksaloasetat bergabung dengan asetil CoA, molekul air memecah asetil mengarah ke rilis koenzim A dari kompleks. Yang kedua yaitu perubahan pada isomerisasi sitrat menjadi isositrat oleh enzim agonitase. Molekul air akan dihapus dari asap sitrat dan kemudian dimasukkan kembali di lokasi lainnya. Yang ketiga ada isositrat dehidrogenase. Dehidrogenasi sitrat mengkatalisis dekarboksilase oksidatif dari sitrat untuk membentuk AKT glutarat. Baik, terima kasih Mas Doni atas penyampaian materi dan juga pemaparan materi dari siklus ATP. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rama Sandi. Kepada Rama Sandi, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Lailatul. Yang keempat, suksini CoA, alpha glutarat leoprodisasi karbon dioksida akan dihapus dan koenzim A ditambahkan untuk membentuk senyawa 4 karbon suksinil CoA. Selama oksidasi ini, NAD plus direduksi menjadi NADH plus H plus enzim yang mengatalisasi reaksi ini adalah alpha ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, kelima, suksinat CoA dihapus dari suksinil CoA untuk menghasilkan suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk membuat guanosin trifosfat GTP dari guanosin difosfat GTP dan PI oleh fosforilasi tingkat substrat enzim suksinil CoA sintase mengkatalisis reaksi ini dari siklus asam sitrat. Yang keenam, fumarat suksinat dioksidasi menjadi fumarat. Selama oksidasi ini, FAD direduksi menjadi FADH2. Enzim suksinat dihidrogenase mengatalisis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Adul. Baik, terima kasih Mas Rama atas penyampaian materinya. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Imam Haris Utomo. Kepada Mas Imam, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan yang kami ambil dari presentasi pada hari ini adalah ATP merupakan sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel.
Energi yang terkait di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Untuk siklus Krebs atau asam sitrat adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Untuk berikut instruksi, mohon maaf untuk kesalahan tadi kesalahan teknis, kembali ke Mbak Lailatul untuk dilanjutkan ke saya. Mohon maaf, Mbak Lailatul. Baik, terima kasih Mas Imam atas penyampaian materinya di siklus ATP. Yang kemudian akan dilanjut materi selanjutnya yaitu oleh Mas Zaidan. Kepada Mas Zaidan, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Lailatul. Mohon maaf tadi ada salah paham sedikit dari teman saya. Saya akan perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zainal Badi Muslim dari kelas 2020B NIM 20060484056. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tahapan siklus Krebs, yaitu yang nomor 7, yaitu malat. Malat adalah hidrasi reversible fumarat menjadi L-malat dikatalisis oleh fumase atau fumarat hidratase. Fumarase berlanjut ke proses penataan ulang dengan menambahkan hidrogen dan oksigen kembali ke substrat yang telah dihapus sebelumnya. Ini adalah gambar dari contoh mualat. Selanjutnya, ya, kemudian selanjutnya dari tahapan siklus Krebs yaitu yang nomor 8, yaitu oksalosetat. Oksalosetat adalah malat dioksidasi untuk menghasilkan oksalosetat, senyawa awal dan siklus asam sitrat oleh dehidrogenase malat. Selama oksidasi ini, NAD plus reduksi menjadi NADH plus H plus. Kiri adalah gambar dari oksalosetat. Next. Ya, kemudian jumlah ATP reaksi Krebs. Yang pertama adalah FADH2 menjadi 2 ATP, terus 3- NADH menjadi 9 ATP, kemudian 1 GTP menjadi 1 ATP. Tambahan dari penjelasan lanjutan tahapan siklus Krebs adalah dalam siklus Krebs terdapat 2 tahapan penting, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs berdekarbonisasi oksidatif merujuk pada tahap perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA. Selanjutnya, asetil CoA akan dibawa ke matriks mitokondria untuk menjalani siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan pemaparan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu fungsi ATP kepada Dimas. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lailatul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Dimas Ahmad Alfaris, NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari ATP. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. ATP merupakan pembawa energi utama yang digunakan untuk semua aktivitas seluler. Energi ini akan menggerakkan semua reaksi yang terjadi di dalam sel.
Yang kedua yaitu sintesis DNA. Nukleobasa adenin juga merupakan bagian dari adenosin molekul yang terbentuk dari ATP dan akan langsung dimasukkan ke dalam RNA. Kemudian yang ketiga yaitu transduksi sinyal. ATP adalah molekul pensinyalan yang digunakan untuk komunikasi dalam sel. Dalam hal ini, kinase penting untuk transduksi sinyal. Bagaimana kimiawi dari reseptor di luar sel ke bagian dalam sel. Setelah sinyal berada di dalam sel, sel akan merespon dengan cepat. Sel dapat beri sinyal untuk tumbuh, memetabolisme, berdiferensiasi menjadi tipe tertentu atau bahkan mati. Next. Kemudian bagaimana ATP menghasilkan energi? Langkah yang pertama yaitu energi bebas yang terkandung dalam molekul organik akan diubah dan disimpan dalam bentuk energi kimia, yaitu dalam struktur kovalen dari gugus fosfat dalam molekul adenosin trifosfat atau ATP. Langkah yang kedua yaitu ATP memiliki energi yang dapat dilepaskan dengan mudah melalui pemutusan ikatan pada fosfat 3 menjadi adenosin trifosfat atau ADP dan senyawa fosfat anorganik atau PI. Langkah yang ketiga, ADP dapat membentuk ATP kembali bila terdapat gugus fosfat dan energi. Sekian untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Lailatul. Baik, terima kasih Dimas atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya kepada Dini Nurhalisa, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lailatul. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Nurhalisa, NIM 2060884 Saya akan menjelaskan tentang proses ATP dalam metabolisme. Langkah pertama, ATP mengangkut energi kimia pada sel yang membutuhkan energi darurat. Seperti pada proses biosintesis, kontraksi otot, pemancaran sinar pada kunang-kunang, dan sebagainya. Langkah kedua, apabila konsentrasi ATP cukup besar, maka ATP akan menjadi cadangan energi di sel otot dan menjadi suatu perantara enzim yang akan melangsungkan reaksi metabolisme. Langkah yang ketiga, daur energi membutuhkan bentuk energi bebas yang terkandung dalam molekul organik. ATP berperan untuk menambah panas energi yang dibutuhkan pada bagian sel yang memerlukan energi lebih. Berikut merupakan organel yang memproduksi ATP, yaitu mitokondria. Fungsi utama mitokondria adalah produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme energi, menghasilkan ROS dan homeostasis DA. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Mbak Dini Nurhalisa. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Imam Haris Utomo. Kepada Imam Haris Utomo, saya persilakan. Baik, berikut adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kelompok kami. Pertama, ATP merupakan sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terkait di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam
pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Untuk yang kedua, siklus Krebs atau asam sitrat adalah deret jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Untuk selanjutnya dipersilakan. Teman, pada video sebelumnya telah dijelaskan tahapan-tahapan respirasi aerob, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Ingat bahwa dari beberapa tahapan tersebut dihasilkan ATP, NADH, dan FADH2. NADH dan FADH2 ini selanjutnya akan dikonversi menjadi ATP saat proses keempat dari respirasi aerob, yaitu fosforilasi oksidatif, yang terdiri dari transport elektron dan chemiosmosis. Jadi, di video ini kita akan fokus pada dua tahapan ini. Mari kita mulai dengan mengenal terlebih dahulu struktur dari mitokondria yang mendukung proses di tahap ini. Mitokondria memiliki dua membran luar dan membran dalam. Pada membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan kriste. Lipatan-lipatan ini bertujuan untuk menambah besar luas permukaan membran dalam mitokondria, sehingga mengefisiensikan proses dari transport elektron. Membran dalam ini memiliki struktur yang terspesialisasi. Pertama, tersusun atas lipid bilayer, yaitu fosfolipid kardiopolin, yang menjadikannya lebih impermeabel, artinya tidak dapat ditembus oleh berbagai macam ion. Kedua, memiliki kompleks protein, sehingga membran dalam ini memiliki kemampuan memompa proton dan memindahkan elektron yang memberikan energi untuk penghasilan ATP. Selain itu, adanya protein ini menjadikan membran dalam menjadi permeabel selektif, yaitu hanya dapat dilalui berbagai molekul hasil metabolisme mitokondria, dan juga lalu lintas berbagai macam enzim yang dibutuhkan selama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Oke teman-teman, mari kita lihat lebih detail lagi membran dalam mitokondria ini. Sebagian besar komponen transport elektron adalah protein, yang terdapat sebagai kompleks multiprotein yang bernomor 1 sampai dengan 4. Protein ini ada yang bertindak sebagai protein integral, yaitu protein yang menembus fosfolipid bilayer, dan ada protein perifer yang hanya tertanam pada salah satu sisi dari membran mitokondria. Selain itu, ada juga molekul carrier yang membawa elektron dari satu kompleks protein ke kompleks protein lainnya. Nah, mari kita mulai dari kompleks protein 1. Merupakan kompleks protein terbesar, yaitu terdiri atas 40 rantai polipeptida. Kompleks 1 ini disebut NADH dehidrogenase karena berkaitan dengan fungsinya menerima elektron dari NADH. Di kompleks protein ini, NADH akan dioksidasi dan melepaskan elektron yang berenergi tinggi. Protein ini memiliki sifat dapat memompa proton atau H+ dari matriks ke intermembran mitokondria. Kompleks protein 2. Kompleks protein ini menerima elektron dari FADH2. Nah, kalau kita perhatikan strukturnya, protein membran ini hanya tertanam di salah satu sisi dari fosfolipid bilayer, atau termasuk protein perifer, sehingga protein ini tidak memiliki sifat pompa proton seperti kompleks protein 1. Nah, ini akan berkaitan dengan perbedaan jumlah ATP yang terbentuk dari hasil oksidasi NADH dan FADH2 saat chemiosmosis, yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, ada ubiquinon. Berbeda dengan kompleks protein 1 dan 2,
ubiquinon merupakan molekul non-protein yang berfungsi sebagai carrier elektron atau pembawa elektron. Molekul ini bergerak bebas di membran dalam mitokondria untuk membawa satu atau dua elektron secara bersamaan dari kompleks 1 dan kompleks 2 menuju kompleks protein 3. Lanjut ke kompleks protein 3. Kompleks protein ini berfungsi menerima elektron dari ubiquinon yang merupakan carrier elektron. Protein ini mengandung 11 rantai polipeptida. Ketika elektron diterima oleh kompleks 3 ini, elektron akan diteruskan ke sitokrom C untuk dibawa ke kompleks sitokrom oksidase sebagai kompleks protein 4. Selanjutnya, sitokrom C. Sitokrom C menerima elektron dari kompleks protein 3 untuk diteruskan ke kompleks protein 4. Nah, molekul ini juga bertindak sebagai carrier elektron atau pembawa elektron. Selanjutnya, ada kompleks protein 4. Molekul ini menerima elektron dari sitokrom C untuk diteruskan ke penerima elektron terakhir, yaitu oksigen. Disebut sebagai kompleks sitokrom oksidase. Berbeda dengan molekul lain, kompleks protein 4 ini hanya dapat menerima satu elektron tiap waktu dan memiliki sistem yang menampung elektron. Kemudian, menyerahkan 4 elektron sekaligus ke atom oksigen sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir dalam sistem transfer elektron. Komponen yang terlibat dalam sistem transfer elektron telah kita bahas. Di struktur membran selanjutnya, terdapat ATP sintase. ATP sintase ini bertindak sebagai komponen untuk mensintesis ATP dalam mekanisme kemiosmosis. Kita sudah mengenal satu persatu struktur pada membran dalam mitokondria. Ada yang bertindak dalam transfer elektron dan ada yang bertindak dalam proses kemiosmosis. Sekarang, kita ke mekanisme pertama, yaitu transfer elektron. Ingat bahwa mitokondria merupakan organel sel yang memiliki dua membran. Membran dalam mitokondria membatasi bagian matriks mitokondria dan intermembran. Sebelum lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu konsep singkatnya. Transfer elektron akan memfasilitasi pergerakan proton atau H+ dari matriks mitokondria ke arah intermembran. Proton kemudian akan menumpuk di intermembran yang selanjutnya akan menyebabkan perbedaan gradien elektrokimia di intermembran dan matriks mitokondria. Saat ini terjadi, maka proses kemiosmosis berjalan untuk menghasilkan ATP ketika proton masuk kembali ke dalam matriks mitokondria melalui ATP sintase. Nah teman-teman, sekarang kita masuk lebih detail lagi ke mekanisme transfer elektron. Ingat bahwa dari proses sebelumnya, jumlah NADH yang dihasilkan sebanyak 10, sedangkan FADH2 sejumlah 2. NADH dan FADH2 ini dioksidasi untuk melepaskan elektron yang berenergi tinggi. Kemudian, akan melalui kompleks protein, selanjutnya menuju oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Kita akan fokus ke NADH terlebih dahulu. NADH akan teroksidasi menjadi NAD+ dan melepaskan elektron berenergi tinggi yang diterima oleh akseptor elektron di kompleks protein 1. Ketika elektron melalui kompleks protein 1, maka akseptor elektronnya akan melepaskan energi yang selanjutnya menyebabkan terjadi pompa ion hidrogen atau proton dari matriks ke intermembran mitokondria. Nah, jumlah proton yang dipompa pada kompleks protein 1 ini sejumlah 4 proton. Elektron selanjutnya akan diterima oleh ubiquinon untuk dibawa ke kompleks protein 3. Ingat bahwa ubiquinon sebagai carrier elektron, jadi tidak ada proton yang dipompa ke intermembran. Nah, barulah saat elektron diterima oleh kompleks protein 3, menyebabkan dipompanya proton dari matriks ke intermembran. Sama dengan di kompleks protein 1, jumlah proton yang dipompa di sini sejumlah 4 proton. Oke,
sekarang dari kompleks 3 akan diterima oleh sitokrom C untuk dibawa ke akseptor elektron kompleks protein 4. Berbeda dengan kompleks 1 dan 3, jumlah proton yang dipompa melalui kompleks protein 4 sejumlah 2 dari tiap elektron yang diterimanya. Nah, ingat bahwa di kompleks 4 ini terdapat sistem penampungan elektron. Elektron akan diterima satu persatu dari oksidasi NADH di awal tadi. Saat sudah terkumpul sebanyak 4 elektron akan dilepaskan ke oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Kemudian, 4 elektron ini menyebabkan terpecahnya oksigen menjadi 2 atom oksigen. Dan tiap atom oksigen akan berikatan dengan 2 ion H+ atau proton, membentuk 2 molekul air atau H2O yang merupakan salah satu hasil dari tahapan respirasi aerob. Jadi, yang perlu kalian ingat di proses ini, kompleks 1 dan 3 memompa masing-masing 4 proton, sedangkan kompleks 4 memompa 2 proton, sehingga dari hasil satu oksidasi NADH akan melepaskan sejumlah 10 proton dari matriks ke intermembran mitokondria. Oke, sekarang kita berpindah ke oksidasi dari FADH2. Berbeda dengan NADH yang terjadi di kompleks protein 1, untuk FADH2, oksidasi terjadi di kompleks protein kedua, menjadi FAD. Karena jenis protein di kompleks 2 ini merupakan protein perifer, maka tidak ada proton yang dipompa dari matriks ke intermembran. Nah, elektron yang diterima oleh kompleks 2 ini kemudian akan berpindah ke ubikoinon untuk dibawa ke kompleks 3. Jumlah proton yang dipompa di kompleks 3 ini sejumlah 4 proton. Elektron kemudian diterima oleh sitokrom C untuk diteruskan ke kompleks 4. Nah, di kompleks 4 memompa proton sejumlah 2, sama dengan proses sebelumnya. Setelah terkumpul 4 elektron, kemudian akan diterima oleh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, yang kemudian terbentuk 2 molekul air atau H2O. Nah, teman-teman, dari oksidasi FADH2 ini memfasilitasi pemompaan proton dengan total 6 proton dari matriks ke intermembran. 4 proton di kompleks protein 3 dan 2 proton di kompleks protein 4. Jadi, kalau kita bandingkan, oksidasi NADH memfasilitasi 10 proton dipompa dari matriks ke intermembran, sedangkan oksidasi FADH2 memfasilitasi 6 proton. Sekarang kita masuk pada proses yang kedua. Pemompaan proton dari matriks ke intermembran selama transfer elektron akan menyebabkan perbedaan konsentrasi proton di intermembran dan matriks mitokondria. Perbedaan gradien konsentrasi ini selanjutnya menyebabkan peristiwa kemiosmosis untuk menghasilkan ATP. Jika oksidasi NADH di peristiwa transfer elektron menyebabkan 10 proton dipompa ke intermembran, maka saat kemiosmosis, 10 proton akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Sedangkan, jika oksidasi FADH2 selama transfer elektron memompa proton sejumlah 6, maka saat kemiosmosis, 6 elektron akan masuk melalui ATP sintase ke matriks mitokondria. Nah, teman-teman, proton yang masuk melalui ATP sintase ini akan memberikan energi, sehingga terjadi pengikatan ADP dengan fosfat inorganik di matriks mitokondria, menjadi ATP sebagai molekul berenergi tinggi bagi sel. Terdapat ketentuan untuk membentuk satu molekul ATP dibutuhkan 4 proton melintasi ATP sintase, sehingga jika 10 proton dipompa saat oksidasi 1 NADH, maka akan menghasilkan 2,5 ATP saat kemiosmosis. Jadi singkatnya,
tiap 1 NADH yang dihasilkan selama proses respirasi seluler setara dengan 2,5 ATP. Bagaimana dengan FADH2? Dengan ketentuan yang sama, karena oksidasi FADH2 memompa proton sejumlah 6, maka jumlah ATP yang terbentuk saat kemiosmosis sebanyak 1,5 ATP. Jadi, 1 FADH2 setara dengan 1,5 ATP. Sekarang kita total keseluruhan NADH dan FADH2 dari proses sebelumnya. NADH dihasilkan sebanyak 2 saat glikolisis, 2 saat dekarboksilasi oksidatif, dan 6 NADH saat siklus Krebs. Maka, total NADH sejumlah 10. Ketika dikonversi ke ATP, dikali dengan 2,5. Maka, total ATP dari oksidasi NADH saat fosforilasi oksidatif sebanyak 25 ATP. Selanjutnya FADH2. Karena FADH2 hanya dihasilkan di siklus Krebs sejumlah 2 FADH2, maka total ATP yang dihasilkan dari oksidasi FADH2 saat fosforilasi oksidatif hanya sejumlah 3 ATP. Nah, total keseluruhan ATP yang dihasilkan dari oksidasi NADH dan FADH2 sejumlah 28 ATP. Tapi ingat, 2 ATP juga terbentuk saat glikolisis, 2 ATP saat siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dari proses respirasi aerob sebanyak 32 ATP. Ini adalah bagian dari total ATP per 1 molekul glukosa saat respirasi aerob. Total 32 ATP ini terjadi pada sel prokariotik. Pada sel eukariotik terjadi pengurangan 2 ATP, sehingga total ATP sebanyak 30. Mengapa terjadi perbedaan jumlah ATP pada prokariotik dan eukariotik? Mari kita perhatikan struktur sel keduanya. Hal ini sebenarnya terjadi karena perbedaan tempat berlangsungnya respirasi seluler. Pada prokariotik, tempat terjadinya seluruh proses respirasi seluler hanya terjadi di satu tempat, yaitu mesosom. Sedangkan pada sel eukariotik terjadi di 2 tempat, sitoplasma dan mitokondria. Glikolisis terjadi di sitoplasma, sedangkan di mitokondria terjadi dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, fosforilasi oksidatif yang terdiri dari transport elektron dan kemiosmosis. Nah, 2 asam pirufat hasil dari proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma akan diangkut lagi ke dalam matriks mitokondria. Hal ini tentunya membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Jadi, asam pirufat yang diangkut ke mitokondria akan mengurangi 2 ATP, sehingga terdapat perbedaan total ATP dari respirasi seluler di sel prokariotik dan eukariotik. Baik, terima kasih Imam atas kesimpulan yang telah dipaparkan untuk siklus ATP, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini, dan juga mau mengingatkan kepada teman-teman tetap semangat dan jaga kesehatan untuk kegiatan yang selanjutnya, untuk kegiatan perkuliahan selanjutnya, dan jangan lupa untuk pengumpulan tugasnya, jangan sampai mepet-mepet dengan deadline. Dan itu saja dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Natul. Semoga sehat selalu.